Slice of Life, home of every soul. Kehilangan, sebuah kata yang ringan namun bermakna berat. Sebuah pengalaman yang melampaui kata-kata lebih dari sekedar kepergian fisik. Menggugah relung-relung terdalam dari perasaan dan kenangan. Cerita tentang kehilangan tak pernah habis diucapkan oleh bibir yang terkatup rapat, namun terukir jelas di setiap jahitan hati yang tergores. Seperti bayang-bayang yang terpantul di dinding, kehilangan tidak pernah lepas dari kenangan, meski waktu berlalu dengan langkah tak terhentikan. Namun, di balik semua kehilangan itu, ada keindahan dalam proses penyembuhan. Untuk merangkul kenangan indah yang pernah ada, untuk menemukan makna dalam kesedihan, dan untuk tumbuh lebih kuat dari pengalaman pahit itu. Kehilangan tidak pernah menghapus sepenuhnya apa yang pernah ada, namun mengajarkan kita untuk menghargai setiap momen yang kita miliki, sebelum ia berlalu begitu saja di tengah derasnya waktu yang tak terelakkan. Pada episode Slice of Life kali ini, kami akan menghadirkan cerita menarik dari dua narasumber tentang sebuah kehilangan yang pernah mereka alami dalam perjalanan hidupnya. Halo. Perkenalkan, aku Aldi Bangit Pratama, umur aku 19 tahun, aku dari Ilmu Komunikasi angkatan 2023, dan kesibukanku saat ini adalah mengikuti kepanitiaan S3. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Syaima, umur aku 19 tahun. Aku dari jurusan Ilmu Politik angkatan 2023. Untuk kesibukanku akhir-akhir ini, aku lagi ikut di beberapa kepanitiaan di kampus. Aku pernah ngalamin kehilangan, yaitu kucing kesayangan aku. Karena dia sebenarnya mungkin lebih ke keracunan ya, tapi nggak apa-apa. Ya cukup sedih sih, karena itu kucing satu-satunya yang ada di rumah aku, dan karena aku emang sering banget di rumah sendiri, jadi cukup sakit hati banget sih kalau misalnya diceritain. Aku sendiri pernah mengalami kehilangan tepat 3 tahun lalu di bulan Juli tahun 2021. Aku kehilangan seseorang yang doanya seluas samudra, seseorang yang bisa mendorong aku buat lebih maju, seseorang yang tidak pernah berhenti untuk mendoakan aku. Beliau adalah matahariku, yaitu ibu aku sendiri. Beliau meninggal pada saat aku masih masih SMK. Momen-momen berkesan yang aku ukir bersama itu 1 bulan sebelum ibu aku meninggal. Karena saat itu ibu aku sendiri posisinya sakit, jadi aku yang mengobati beliau, aku yang memberikan makan beliau, aku yang menemani ibu mandi, aku yang menemani ibu tidur. Dan karena ibu aku sendiri itu mengidap diabetes, jadi aku yang menyuntikkan obat kepada ibu aku sendiri gitu. Untuk cerita berkesan banyak ya, karena kegiatan-kegiatan kita banyak juga. Walaupun emang aku mungkin sering sendirian di rumah dan dia juga sering main, tapi kalau misalnya lagi pulang bareng, kadang kalau aku pulang dia itu selalu nungguin aku di depan rumah. Kadang kalau misalnya motor aku udah kedengeran, dia pasti langsung lari kayak gitu. Dan kalau udah mulai malam, dia pasti langsung pengen tidur bareng gitu deh. Oke, aku sampai saat ini masih menyesali satu hal, karena saat ibu sakit, 1 minggu sebelum ibu aku diisolasi, aku sempat menolak buat tidur bareng sama ibu. Saat itu ibu meminta untuk tidur bareng sama aku di kamar aku, karena aku saat itu tidak bisa tahan panas, jadi posisinya kipas angin harus nyala dan ibu aku nggak kuat. Jadi aku nyuruh ibu aku buat jangan tidur di kamar aku. Tetapi ternyata itu adalah permintaan ibu aku sebelum diisolasi, dan akhirnya nggak pulang ke rumah dan nggak bisa tidur di kamar aku lagi. Aku nyesel banget karena waktu kucing aku meninggal itu di pagi hari jam 7. Waktu itu dia datang lewat pintu rumah di pintu belakang
Tapi sama ayah aku itu gak dibolehin masuk. Sebenarnya boleh masuk, tapi karena dia minta sesuatu yang aneh, akhirnya gak dibolehin masuk dan dia pergi main. Setelah itu, baru selang 1 jam, ada tetangga aku yang manggil, "Syaima, kucingnya mati," gitu. Dan itu benar-benar kaget sih, karena sebenarnya aku pun baru bangun dan tiba-tiba ada yang teriak kayak gitu. Langsung bingung sih, gak bisa berkata-kata, langsung lari. Dan ternyata mulutnya udah berbusa dan udah gak bisa ditolong lagi sih. Aku sendiri untuk menjaga kenangan bersama ibu adalah tetap menghafalkan suara ibu. Karena aku sendiri takut kalau misal aku lupa sama suara ibu aku. Aku selalu dengerin suara ibu aku di rekaman beliau di Instagram karena beliau pernah posting beliau sedang bernyanyi. Aku sendiri takut banget kalau misal di kemudian hari aku lupa sama suara ibu manggil aku. Jadi bagaimana cara aku menjaga kenangan ibu adalah aku selalu mengingat bagaimana ibu memanggil aku ketika mungkin nyuruh untuk sesuatu ataupun apapun itu. Aku sebenarnya adalah orang yang jarang banget mengabadikan momen. Tapi sebelum kucing aku yang ini mati, aku akhirnya mulai buat ngabadiin momen. Mulai dari foto-foto atau cuman video-video kecil yang akhirnya ketika semuanya udah nggak ada masih bisa ditonton. Walaupun masih suka sedih ya kalau misal nonton, tapi cuman itu sih yang bisa dilihat. Untuk ikhlas itu nggak bisa langsung ikhlas ya, pastinya ada beberapa tahap yang emang harus dijalani, entah itu 1 minggu terpuruk, 1 minggu nggak bisa keluar rumah, ataupun 1 minggu full nangis, tapi ya lama-lama pasti terbiasa sama yang namanya sedihan, sama yang namanya sakit, sama yang namanya ditinggal. Itu pasti lama-lama terbiasa dan pasti akan sembuh sendiri sih, walaupun pasti bakal tetap ada rasa sedihnya kalau diingat. Aku rasa sebenarnya tidak ada orang yang bisa ikhlas buat menghadapi kehilangan ya. Tetapi aku mencoba untuk menghadapi kehilangan ini dengan mungkin bercanda. Aku sering bercanda sama teman-teman atau sama diri aku sendiri. Contohnya adalah ketika aku sedang sendirian di kamar, aku kadang ngomong gini, "Ibu, datang dong ke kamarku," gitu. Tapi aku juga saat itu ngomong ke ibu, "Tapi jangan deh, soalnya aku takut kalau misal ibu datang tiba-tiba," gitu. Jadi kayak aku mengalihkan kesedihan dan mencoba untuk ikhlas untuk kehilangan sosok ibu itu menggunakan bercandaan aja. Slice of Life, home of every soul. Kehilangan ialah salah satu perasaan yang paling dalam dan kompleks yang bisa dirasakan oleh hati manusia. Kehilangan membawa kita pada perjalanan melintasi kenangan yang tak akan pernah hilang dan selalu terukir di hati. Kenangan-kenangan indah yang pernah diciptakan bersama menjadi harta karun yang tersimpan di dalam jiwa. Di balik kepedihan ini, kehilangan mengajarkan kita tentang makna sejati dari cinta dan kehidupan. Halo, kembali lagi di program Slice of Life. Gimana nih perasaannya teman-teman setelah tadi kita berbagi kisah tentang kehilangan? Apakah jadi sedih karena teringat kembali atau menjadi lega karena memang sudah berdamai dengan keadaan? Kalau aku sendiri teringat kembali sih, karena kenangan tentang kehilangan itu nggak akan pernah terlupakan. Kalau dari aku juga sama sih, yang namanya kehilangan pasti ya bakal tetap ada sedihnya walaupun udah berlalu juga. Selanjutnya, segmen kali ini kalian akan membuat surat singkat yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang kalian rindukan. Kalian bisa mengambil notes dan pulpen yang telah disediakan di meja. Lalu setelah selesai, silakan kalian baca surat tersebut dan anggap kalian membacakannya untuk mereka. Setelahnya, kalian boleh sharing satu sama lain tentang apa yang kalian rasakan.
Karena aku udah selesai, aku boleh bacain dulu nggak Syaimah surat aku? Boleh. Oke. Halo Ibu, apa kabar di sana? Ibu takut gelap gak ya? Aldi sendiri selalu takut buat ngejalanin hari-hari Aldi tanpa adanya Ibu. Aldi selalu ragu, apakah ini benar-benar terjadi? Aldi juga selalu bertanya, apakah Aldi benar-benar sudah tidak bisa bertemu lagi dengan Ibu? Aldi minta maaf karena nggak bisa mengikuti permintaan terakhir Ibu. Ibu, Aldi berharap Ibu datang sebentar saja. Aldi mau cerita hari-hari tanpa Ibu. Selamat ya Ibu. Ibu udah nggak sakit lagi. Selamat ya Bu, Ibu udah berhasil sembuh. Ibu udah bisa pulang ke tempat yang sebaik-baiknya untuk beristirahat. Tolong jangan lupakan Aldi ya Ibu. Aldi keren banget. Boleh nggak giliran aku baca? Halo Ocil, maaf ya, aku nggak sempat nolongin kamu. Maaf juga waktu kamu sakit, aku nggak bisa langsung nolong kamu. Aku senang kamu nemenin aku. Aku nggak di rumah sendirian. Aku senang walaupun kita nggak bareng-bareng lagi. Tapi banyak hal yang kita lakuin bareng. Terima kasih Ocil. Kapan-kapan mampir ya di mimpi aku. Walaupun katanya kucing gak bisa masuk surga, Aldi. Tapi aku harap kamu bisa mampir ya Ocil. See you. Aduh, jadi sedih. Aldi keren banget, gak bisa nangis. Mencoba untuk tidak sedih. Oke, mungkin untuk mengakhiri sesi kesedihan ini, kita bakal ada sharing session kali ya. Kalian bisa cerita satu sama lain tentang apa yang kalian rasakan, dan berikan sedikit kata-kata buat para penonton yang sedang nonton saat ini. Oke, mungkin dari Syaimah dulu. Dari aku ya, buat teman-teman semuanya, lagi masih ada waktu, jangan lupa buat selalu manfaatin waktu dengan baik. Jangan lupa buat selalu abadiin momen-momen, dan semoga kita semua bisa berdamai dengan kesedihan. Kita bisa berdamai dengan apa yang udah ninggalin kita gitu. Kalau dari aku buat teman-teman semua, jangan lewatkan satu detik pun momen kalian bersama dengan mungkin orang-orang tersayang ataupun hewan-hewan kalian atau hal yang membuat kalian sayang. Terus aku mau titip pesan buat kalian, kehilangan, perpisahan itu akan selalu terjadi. Mungkin nanti, besok, atau kapanpun itu kita nggak akan tahu. Tetapi dengan kehilangan itu akan melatih kita buat bersabar dan ikhlas. Ayo kita lewati bersama, jika memang nantinya kalian mungkin susah untuk melupakan, jangan lupa untuk bersedih, karena bersedih itu salah satu cara untuk kalian ikhlas. Benar banget sih. Setuju sama Aldi. Jadi buat kita tetap harus semangat ya. Iya, betul banget. Ya, walaupun itu entah itu keluarga ataupun hewan, semuanya juga tetap sih merasakan yang namanya kehilangan. Tidak terasa, waktu berlalu begitu cepat. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang telah bersedia untuk membagikan kisahnya tentang kehilangan. Sampai jumpa di episode Slice of Life berikutnya. Pada akhirnya, meskipun kehilangan meninggalkan luka yang dalam, luka itu akan sembuh seiring berjalannya waktu. Dan saat kita melihat kembali ke masa lalu, kita akan menyadari bahwa cinta yang kita miliki itu tidak pernah benar-benar hilang. Kehilangan mengajarkan kita bahwa meskipun orang yang kita cintai telah pergi, cinta yang kita miliki untuk mereka akan selalu abadi. Seperti bintang yang tetap bersinar di langit malam yang memberikan harapan dan cahaya di setiap langkah kita.